Jadi kita ada promo kalau misalnya konsumennya Jumbo Mart datang ke Awal Bros Panam menggunakan kartu membernya Jumbo Mart itu bisa dapat diskon khusus lumayan dari 3% sampai 10% dari mulai obat-obatan, rawat inap, cek kesehatan dan lain-lain. Pokoknya banyak banget. Jumbo dalam kemasan. Hai Jumbo Lovers dan juga Awal Brosis, hari ini rame banget nih karena hari ini kita ada episode spesial. Kita lagi kolaborasi antara Jumbo Mart dengan Awal Bros Panam. Boleh say hi dulu Kak? Halo Awal Brosis dan Jumbo Lovers, saya Nahdia, ahli gizi di Rumah Sakit Awal Bros Panam. Hai. Nah hari ini episode kita itu akan membahas tentang persiapan menu sehat saat puasa. Seperti yang diketahui ini sekarang lagi puasa. Mbaknya puasa nggak hari ini? Puasa. Alhamdulillah. Sebelum kita lebih jauh nih Mbak, definisi menu sehat itu tuh sebenarnya kayak apa sih Mbak? Menu sehat itu adalah menu yang dikombinasikan dari berbagai macam kelompok makanan secara lengkap dari karbohidrat, protein, sayur, buah, dan dilengkapi juga dengan susu. Dan juga diolah dengan proses yang aman dan baik untuk dikonsumsi. Emang harus 4 sehat 5 sempurna kan ya? Iya, cuma untuk slogan 4 sehat 5 sempurna ini sebenarnya udah lama diganti. Udah diganti menjadi tumpeng gizi untuk pedoman 10 gizi seimbang gitu. Kalau 4 sehat 5 sempurna kan lebih ke makan makanan pokoknya gitu aja. Tapi kalau untuk tumpeng gizi biasanya ada 4 pilar. Yang pertama dari karbohidrat, itu konsumsi karbohidrat, lalu protein, lalu sayur dan buah-buahan, kemudian ada anjuran untuk batasi gula, garam, dan lemak, kemudian dilengkapi juga dengan anjuran untuk meminum air putih minimal 8 gelas sehari, aktivitas fisik, dan memantau berat badan gitu. Jadi nggak cuma terfokus dari makanannya aja, tapi dari pola hidup juga harus membantu. Oke, nah itu tadi untuk persiapan menu sehat secara umum ya Mbak ya. Kalau misalnya untuk selama bulan puasa ini, apakah untuk persiapan menu sehatnya ada perbedaan signifikan selama hari-hari biasa dengan juga selama bulan Ramadan ini? Sebenarnya kalau untuk prinsipnya sama, tetap mengacu pada pedoman gizi seimbang tadi. Dari karbohidratnya sekitar 3-4 porsi, kemudian sayur dan buah sekitar 3-4 porsi, lalu ada lauk hewani dan nabati sekitar 2-3 porsi, dan batasan garam, lemak, dan gula tadi gitu. Perbedaannya mungkin ada di waktu makannya. Biasanya kita bisa makan seharian bebas, jamnya sekarang dibatasi gitu. Ada beberapa tips sih untuk makan di bulan puasa agar lebih sehat ya. Boleh kita dengerin dulu. Kalau tips yang pertama itu jangan skip sahur gitu. Karena sahur ini sama pentingnya seperti kita sarapan. Kalau kita nggak sarapan kan energi untuk sehari-hari nggak ada. Apalagi kita puasa ini kan lebih dari 13 jam ya. Dan energi itu kan semuanya kita patokan pada makan terakhir kita, yaitu sahur gitu. Terus juga biasanya kalau kita skip sahur sama seperti skip sarapan, kecenderungannya makan malamnya nanti jadi berlebih. Oke, tips yang kedua yaitu untuk saat berbuka jangan makan secara berlebihan, karena kalau misalnya tinggi lemak kan biasanya manis-manis, terus banyak yang berlemak-lemak santan gitu ya. Kadang jadi kalau berlebihan dan dilakukan secara terus-menerus, itu bisa membuat kenaikan berat badan secara yang tidak kita inginkan gitu. Bisa kegendutan ya, obesitas ya. Obesitas. Kalau misalnya apalagi itu dilakukan selama 1 bulan full. Obesitas, terus juga risiko-risiko penyakit lain, diabetes, hipertensi, penyakit jantung, dan lain sebagainya. Terus untuk tips yang ketiga itu untuk mengurangi tadi gula, garam, dan lemak. Sama seperti yang tadi, untuk mengurangi faktor risiko, kemudian juga terutama untuk konsumsi garam untuk menghindari dehidrasi selama berpuasa. Gitu harus dibatasi ya. Kalau misalnya kebanyakan makan yang asin-asin atau apalagi micin, biasanya selama 1 harian pasti haus banget. Iya, pasti haus. Apalagi kita kan harus memenuhi kebutuhan cairan tadi 8 gelas air minimal itu ya, minimal banget. Iya. Tadi udah disinggung sedikit sih ya kan Mbak, selama bulan puasa itu kan waktunya kita makan itu jadi berubah ya, jadi mulai sahur, habis itu pas berbuka puasa, setelah itu pas makan malam. Ada nggak sih Mbak hitung-hitungan karbohidrat atau yang lainnya, kandungan lainnya di 3 saat itu gitu loh pembagiannya?
Kalau untuk pembagiannya itu kalau sahur dan makan malam itu kan kita bagi 3 waktu sahur, berbuka dan saat makan malam bisa setelah sholat tarawih gitu ya. Kalau untuk makan pagi dan malam itu makanan lengkap karbohidrat, protein, terus nabati, dan sayur buah juga harus lengkap untuk memenuhi kebutuhan harian kita. Tapi kalau untuk berbuka ini yang agak perlu hati-hati karena kadang kan kita suka kalap makannya terlalu banyak. Padahal takjil itu kan istilahnya untuk sedikit aja cemilannya untuk berbuka. Nah itu saat berbuka mungkin bisa makan sedikit dulu, bisa 3 buah kurma atau misalnya makan-makan lain yang sifatnya tidak terlalu berat, tidak terlalu manis dan tidak terlalu berlemak. Gitu. Tapi nih ya Mbak ya, ini pengalaman pribadi Tessa nih ya, selama berapa hari puasa ini, setiap kali abis buka puasa, terus makan takjil, padahal tuh makannya tuh sebenarnya cuma dikit, kayak minum es 1 gelas, abis itu paling gorengan 2 biji, abis itu kenyangnya tuh bisa sampai malam banget, sampai akhirnya nggak selera makan malam. Jadi akhirnya nggak makan malam, keskip malam-malam, jadinya langsung makan sahur. Itu gimana, ada tips-tipsnya kalau untuk menghindari hal tersebut terjadi gitu? Oke. Kalau takjil itu kan sebenarnya sedikit, kadang kita nggak tahu porsi sedikit itu semana. Mungkin awalnya kita ngiranya cuma 2 gorengan, 1 es, padahal 1 es itu kan kalorinya kadang udah ada, misalnya es buah gitu ya, ada buah-buahnya gitu, ada sirupnya, ada santannya atau gimana, itu kan banyak ya, kalorinya cukup besar. Gorengan itu juga 2 buah gorengan itu kadar lemaknya juga udah tinggi, jadi kita ngerasanya itu kecil tapi sebenarnya itu kalorinya besar. Lalu kenapa kita sering ngerasa begah gitu ya kalau makan setelah takjil, karena memang perut kita ini kan organ pencernaan ini beristirahat selama 14 jam kita puasa itu. Jadi agak kaget kalau tiba-tiba makannya terlalu banyak. Jadi harus pemanasan dulu, sama kayak mesin ya, pemanasan dulu gitu. Karena proses pencernaan kita agak melambat, jadi kalau bisa makan yang sedikit-sedikit dulu, pelan-pelan gitu. Karena kalau terlalu besar nanti terutama yang banyak gula dan lemaknya itu akan meningkatkan asam lambung. Terutama bagi pasien-pasien atau orang-orang yang punya penyakit GERD atau misalnya gastritis, kadang kan kalau terlalu berlebih jadi sesek juga sampai ke dada, nyesek ya. Udah begah banget, padahal cuma bener-bener cuma makan gini dikit banget, kenyang malah, tapi udah nggak enak di perut. Itu bisa nanti dari takjil ke makan utama setelah makan fullnya itu bisa dijarak sekitar 20-30 menit atau misalnya bisa dilakukan setelah tarawih. Biasanya 1 jam 2 jam setelah buka puasa sih baru makan lagi karena emang bener-bener begah banget. Oke. Nah kalau bicara masalah persiapan menu sehat nih ya Mbak, pasti nggak lepas sama yang namanya buah-buahan dan juga sayur-sayuran gitu kan. Itu udah sepaket lah gitu ya kan. Nah kalau misalnya selama bulan puasa ini ada nggak sih buah-buahan yang lebih dianjurkan atau mungkin ada malah yang buah-buahan yang patut untuk dihindari selama bulan puasa ini? Sebenarnya untuk semua buah-buahan itu boleh aja, asal tepat waktunya, tepat porsinya, dan beberapa yang diperhatikan mungkin dengan pasien-pasien yang memiliki riwayat GERD tadi, itu makan makanan yang menimbulkan gas, biasanya tinggi gula dan terlalu asam itu dibatasi. Misalnya semangka, durian gitu, lengkeng atau mangga muda, kedondong itu agak dikurangi dulu. Gitu, karena efeknya mungkin ya itu tadi bisa jadi mual, begah, dan rasa sesak di dada. Oke, tapi kalau selain dari itu tetap baik ya? Tetap baik. Benar-benar. Nah buat jumbo lovers dan juga awal brosis, kalau misalnya mau cari buah-buahan yang berkualitas nih, khusus untuk selama bulan puasa ataupun di luar bulan puasa nanti, buat persiapan menu sehatnya wajib banget buat belanjanya di Jumbo Mart ya. Karena benar-benar buah-buahan di Jumbo Mart itu berkualitas banget loh Mbak. Mbak udah main-main nggak tadi ke area swalayan kita? Udah lihat-lihat dikit. Udah lihat kan, semua buah-buahannya bersinar gitu. Shining. Segar ya, bersih ya. Benar banget. Apalagi sayur-sayurannya juga kita semua lengkap di sini. Lengkap ya. Untuk persiapan makanan juga lauk-lauk semua lengkap ya. Semua lengkap dari mulai daging-dagingan ikan, seafood, ayam, daging sapi itu semuanya ada. Jadi kalau misalnya mau belanja untuk menu makanan 5 sehat, tadi apa tumpeng ya? Iya, tumpeng gizi. Nah, itu semuanya udah bisa didapetin di Jumbo Mart di satu tempat aja, nggak perlu pindah-pindah ke tempat lain. Iya kan, jadi semangat juga untuk masaknya ya Kak ya. Bener banget. Nah Jumbo Lovers, sekian dulu bincang-bincang sehat kita. Ini kolaborasi pertama antara Awal Bros Pekanbaru dan juga Jumbo Mart Pekanbaru. Nanti untuk kedepannya akan ada banyak lagi kolaborasi. Dan juga Mimin mau info ini, kalau misalnya Jumbo Mart Pekanbaru dan Awal Bros kita ada kolaborasi merchant nih Kak.
Jadi kita ada promo kalau misalnya konsumennya Jumbo Mart datang ke Awal Bros Panam menggunakan kartu membernya Jumbo Mart itu bisa dapat diskon khusus lumayan dari 3% sampai 10%, dari mulai obat-obatan, rawat inap, cek kesehatan dan lain-lain. Pokoknya banyak banget. Jadi buat Jumbo lovers yang udah punya kartu member Jumbo Mart, pastikan untuk pakai kartu membernya kalau misalnya mau bertransaksi di Awal Bros. Jangan lupa ya. Nah, buat Jumbo lovers, saksikan terus video-video Jumbo Mart selanjutnya. See you on our next video.